Oh, belum tayang tapi udah ada SAF-nya dong. Halo guys, kembali ke channel Dechara dengan mainan baru dari Ultraman Omega. Yang pastinya ini bakalan bikin kantong kita menangis ya. Mulai dari DX, Sofubi, card game, bahkan sampai ke SAF juga loh. Tumben nih SAF gercep banget. Bukannya biasa harus tunggu episode pertama tayang dulu. Cuma buat lu pada yang penasaran sama mainan lain kayak Armor Kaiju sama Chodo tuh masih harus sabar sih. Soalnya gak langsung di reveal gitu aja ya guys. Mungkin harus nunggu Armor Rekine sama Trigaron full reveal dulu kali. Orang yang kemarin baru bocoran doang. Jadi ini dia mainan terbaru dari Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Yang pertama, DX Omega Slugger. Pastinya ini jadi DX yang paling ditunggu banget. Bahkan ngeliat dari teaser full reveal Omega kemarin aja desainnya emang keren parah ya. Yang mana seperti yang bisa kita lihat nih, Omega Slugger emang punya dua mode sih. Kayak Slugger Mode, Change Mode. Bisa berganti mode dengan cara menarik bagian bawah Slugger. Makanya dari kemarin gue bilang ini cara berubahnya Omega bakal mirip-mirip di Flasher ya guys. Terus jangan lupa selain Henshin item pasti ada collectible item juga dong. Yaitu Omega Meteo. Yang secara desain simple, ukurannya kecil. Dan yang ini pun baru Omega doang loh. Ntar kalau ada Ultra Meteo Ultraman lain bentuknya gimana? Karena gak mungkin cuma beda di warna sih. Harusnya nanti ada sedikit perbedaan lah. Ya meskipun di DX agak diliatin Omega Meteo taruh di mana, udah jelas ini itemnya bakalan taruh di sini ya. Kemudian soal harga ini sekitar 5.995 yen dan akan dirilis di tanggal 5 Juli bertepatan dengan episode pertama Omega. Cuma sekarang di Indo setahu gue belum ada yang buka pre-order sih. Tapi kalau ada pun bisa jadi ini harga DX-nya 700.000 deh. Dan ingat ini baru yang versi regular doang ya guys. Ntar kalau ada yang versi Narikiri set segala macam mah beda lagi. Yang Narikiri set aja kemarin belum di-announce loh. Cuma based on rumor mainan kemarin, rumornya yang Narikiri set itu bakalan barengan sama Slugger lain ya. Kayak Rekines, Trigaron. Serius nih, setiap ganti armor Sluggernya beda-beda. Sebenarnya selain Henshin item, gue penasaran sama set Ultra Meteo Ultraman lain juga sih. Hopefully nanti semua Ultraman bisa ke bagian Ultra Meteo lah. Karena Arcube itu kemarin gak lengkap ya. Lu pada yang tertarik ngoleksi Cube Ultra Kyode mah gak ada. Yang paling lengkap pun kalau nggak salah cuma Cube Ultraman New Gen doang deh. Tapi di ini kita lihat dah. Yang dua, Sofubi Omega Special Set. Wah, kalau buat Sofubi ini terbilang something new ya. Karena kalau kita mau bandingin sama Sofubi Ultraman yang lain, malahan yang Omega itu dapat banyak loh. Kayak Omega Meteo Special Edition warna merah, yang kemungkinan nanti dipasang ke DX-nya ada suara baru deh. Dan juga Starter Guide. Yang pastinya tuh buku bakalan ngasih info soal mainan Omega ke depannya ada apa aja ya guys. Yang mana ngeliat Sofubi Omega ini dari segi sculptnya oke banget. Paling yang bikin Sofubi Ultraman zaman sekarang tuh kurang dikit itu emang di warnanya aja ya. Udah gak bisa kayak dulu lagi guys. Tapi jujur dari segi harga special setnya harus gue bilang nih worth it loh. Sekitar 550 yen dan akan dirilis di tanggal 7 Juni. Ya sebulan sebelum series Ultraman-nya tayang udah bisa dapat Sofubi-nya duluan lah. Yang tiga, Omega Campaign Item. Kalau soal campaign item mah tiap tahun pasti ada sih. Cuma kali ini yang Omega emang agak beda ya. Kan biasa kalau mau dapat campaign item itu dari beli DX. Sedangkan Omega malah dari event meet and greet loh. Jadi siapapun yang nanti ikut acara ketemu Omega lebih awal, mereka bakalan dapat Omega Meteo versi glitter sama holder kalungnya ya guys. Yang kalau kita lihat pastinya nih Omega Meteonya yang glitter-glitter gitulah. Tapi buat yang di luar Jepang nggak tahu, kira-kira kita dapat juga gak? Kalau acaranya kayak Ultra Hero Store atau Ultra The Hero Premier mungkin bisa deh. Ntar kalau ada yang jual terpisah harganya bisa berapa tuh? Dan misalnya nanti kedepannya holder Omega nih sampai masuk Bandai Fashion sih gak heran ya. Bandai mah apa-apa bisa jadi cuan so. Terus nanti apakah bakalan ada campaign item yang lain juga kah? Mungkin Omega Meteor Ultraman New Gen, Ultraman lain. Soalnya kalau kita perhatiin campaign item yang sebelumnya nih, belakangan emang gak jauh-jauh dari Ultraman New Gen ya guys. Yang campaign item Ultraman New Gen itu kayaknya udah dari Blazer kemarin deh. Yang keempat, Ultra Action Figure. Meskipun yang Ultra Action Figure sekarang masih sekedar siluet doang, tapi buat Omega nih Bandai gercep banget loh. Mungkin karena yang art kemarin laku keras juga deh. Yang meskipun hitam begini tapi tetap kelihatan ya guys. Asli nih yang Ultra Action Figure mainannya makin improve cowok. Dari tangannya yang sekarang bisa diganti-ganti, sculptnya makin cakep. Terus itu badannya kalau dilihat ada artikulasi baru toh. Wah udah kayak SAF aja nih. Karena yang rilisan sebelumnya masih agak kaku ya. Kalau soal part ganti tangan sebenarnya udah dari Dark Cloud Zero sama Kaiser Belia sih. Dan dengan improvement yang sekarang juga pastinya Ultra Action Figure Omega ini bisa jadi pertimbangan lah. Terutama buat teman-teman yang budgetnya belum sanggup SAF ya guys. SAF mahal bang, SAF mahal bang. Ya udah, Ultra Action Figure aja.
Ya bisa jadi kenapa Ultra Action Figure Omega tuh sekarang belum full review, mungkin biar sekalian sama armor lain kali. Jadi biar gak pusing gak beli terpisah, nanti figur armornya langsung dibikin satu set aja ya. Soalnya yang art kemarin tuh taktiknya masih berhasil sih. Coba kalau lupa deh yang nanyain soal harga, untuk sekarang sih no comment ya guys. Tapi kalau sampai Indo pun kemungkinan tuh harganya mirip-mirip art kemarin juga deh. Ya bisa 500-600 lah. Yang kelima, SAF Omega. Sumpah yang SAF kemarin ini bener-bener di luar nalar ya. Habis teaser full reveal 2 jam kemudian Bandito udah announce SAF-nya loh. Yang kalau boleh jujur ini pas pertama kali lihat foto promonya kayak ada yang salah aja sih. Ini Omega sculpt-nya udah bagus, cuma untuk proporsi badannya berasa kurus ya guys. Mana kepalanya diperhatiin kadang kegedean lagi. Makanya kemarin beberapa sempat khawatir juga. Serius nanti SAF Omega pas rilis bakalan gini. Tapi untungnya setelah lihat foto display only tuh udah mulai terobati ya. Enggak kok, SAF-nya Omega bagus-bagus aja. Dari proporsi badannya yang lebih pas, terus kepalanya agak kegedean kayak foto promo. Dan hopefully nanti pas SAF-nya rilis gini dah. Kemudian ngomongin soal option part dari gue nih udah oke banget sih. Meskipun nggak langsung dikasih efek kosen, tapi masih ada yang lain ya guys. Kayak Omega Slugger, part buat ganti kepala. Yang bisa jadi itu cara gantinya antara mirip Zero dikasih kepala baru atau enggak Sluggernya harus dicopot deh. Yang copot gitu kadang agak ngeri-ngeri takut patah aja loh. Buat cari tahu nih memang harus tunggu SAF-nya rilis dulu. Terus untuk boxnya kurang lebih masih sama kayak yang biasanya juga. Ya harusnya bakalan warna merah ya. Dan untuk periodenya kemarin sekitar 625.000 dan akan rilis di bulan Agustus di Jepang. Berarti ini Omega pas episode 4 atau 8 gitu udah bisa dapat SAF-nya loh. Yang kemarin aja art September udah paling cepet sih. Apalagi yang Omega. Terus buat armor lain kayak Rekines Trigaron tuh kemungkinan dibikin Solis Armor Luna Armor kemarin ya. Udah ketebak guys. Yang keenam, Omega di Ultraman Card Game. Ini Mbak Subur pun gak mungkin sia-siain dong. Ultraman baru sampai ke depannya mah bakal masuk Ultraman Card Game ya. Bahkan Omega nih bisa jadi calon kartu yang paling OP loh. Contohnya di sini ada starter deck 03 Omega to the Future. Buat teman-teman yang baru pengen nyoba Ultraman Card Game atau ke depannya mau bikin deck Omega nih oke banget sih. Apalagi pas lihat kartu level 2-nya Omega nih sempat kaget juga. Ini single stack-nya 8.000 buat lawan kartu level 3 masih bisa menang loh. Orang kartu level 3 sekarang kebanyakan single stack-nya 7.000. Coba kalau ngeliat kartu Omega sama art yang level 1 nih standar lah. Dan akan dirilis di tanggal 25 Juli dengan harga 160.000. Buat harga starter deck ini udah tergolong murah ya. Next ada booster pack 04 Gleam of Eternal Hope yang pastinya bakalan include Omega. Dan kemarin pun udah sempat ditunjukin beberapa kartunya juga ya guys. Kalau yang Omega nih baru kartu searcher doang sih. Jadi efeknya ambil 2 kartu dari deck terus buang 1 dari hand ya. Standar lah buat UCG. Malahan sekarang lebih penasaran sama kartu triple R-nya loh. Karena kalau kartu yang double R mah harusnya gak jauh-jauh dari nyarisin. Kemudian untuk harga booster pack-nya juga masih sama yang sebelumnya. Kurang lebih nanti sekitar 1,4 juta dan akan dirilis di tanggal 1 Agustus. Ya walaupun harga booster pack-nya terbilang lumayan, tapi untung ini hitnya udah naik ya. Udah guarantee dapat 4 triple R sama 2 AP kok. Guys, ya jadi segitu aja untuk mainan terbaru dari Ultraman Omega. Ditunggu juga mainan lainnya karena ini masih belum semua ya. Apalagi kalau Rekines Trigaron udah full di-announce sama Mbak Subur, harusnya nanti Bandai bakal announce yang lain sih. Bisa di-X senjata armornya, Sofubi, macam-macam lah. Apakah mainan Omega bisa ngelebihi penjualan Trigger pun kita lihat dah. Paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi tambahan atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye!